Gitu. Bu ini kalau di SMK itu kan kalau nggak salah ada pelajaran tata boga ya. Betul. Ini beda atau apa bedanya dengan SMK tata boga begitu? Bagaimana cara bersaing di tengah dalam tanda kutip ganasnya persaingan di peperangan di dunia kuliner itu, Bu? Cara gosok gigi, cara pakai minyak rambut gitu, pun Bu, ya? diatur ya, karena karena baru tahu ini saya. karena kalau kita Bapak lihat ke hotel kan rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tribun Solo. Kali ini saya akan mengajak teman-teman Tribuners berbincang tentang pendidikan, tapi pendidikan yang satu ini, yang kali ini akan unik ya, karena nggak banyak ya, tapi mungkin akan bisa jadi insight baru buat teman-teman Tribuners semua. Hari ini saya kedatangan tamu dari Politeknik NES di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita sambut aja Direktur dari Politeknik NES, Bu Heni Kustini. Bu Heni, selamat datang. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Heni, udah menyempatkan waktu untuk mampir ke Tribun Solo di tengah kesibukannya. Sama-sama. Saya mau tanya-tanya dikit, Bu. Ngobrol-ngobrol dikit aja, Bu. Bu Heni, gimana kabarnya Bu Heni Politeknik NES? Ini kalau nggak salah kampus yang terbilang baru ya, di Solo ya, di Solo dan sekitarnya begitu. Tapi kalau saya lihat ke sana, terus sempat mampir ke sana, kampus ini memang beda banget gitu ya dari suasananya. Malah saya kalau ke sana ini kampus apa hotel gitu ya, ini kampus apa kafe gitu kan ya. Gimana Bu kabar terbarunya, apa semakin ramai atau gimana? Terima kasih Bapak. Ya kampus kami memang masih baru sih Pak. Tadi itu Bapak bilang kampus kami kayak hotel itu sindiran atau pujian Pak? Pujian harusnya ya. Karena kan biasanya kan kalau belajar gitu kan kayak pasti akan di kelas gitu ya. Ini kan mungkin cuma ini gitu ya, kampus yang ada hotelnya dan benar-benar bisa ditinggal gitu kan ya, benar kan ya? Iya Pak, hotel beneran itu. Beneran kan? Ya, okay lah. Bukan buat praktek aja kan ya? Betul. Jadi kampus kami memang kampus baru Pak. Kita kan memang berdiri 2023 dan ini mungkin udah 1 tahun ya, 1 tahun 2024 sekarang. Dan kampus kami itu ada 3 prodi, 3 jurusan di sana. Ada D3 Perhotelan, D3 Seni Kuliner, dan D3 Teknologi Informasi. Dan benar memang di kampus kami memang ada hotel, karena kami ada jurusan perhotelan, jadi kami punya 14 kamar hotel. Dan itu memang bukan terbuka untuk umum sih sebenarnya, ya tapi untuk umum juga boleh. Tapi karena sebagian besar yang tinggal di sana adalah dari dosen luar kota, biasanya narasumber seminar kami, vendor dari luar kota, kemudian orang tua mahasiswa yang dari luar pulau, kadang-kadang membutuhkan tempat untuk tinggal dan pengen tahu anaknya tuh gimana sih kuliahnya. Jadi makanya kami menyediakan kamar tersebut. Dan memang dari 14 kamar tersebut terdiri dari 6 tipe kamar. Kesannya banyak banget yang 14 kamar, tapi tipenya banyak banget dari mulai standar, deluxe sampai suite. Karena tujuannya untuk pembelajaran sebenarnya. Tapi kami juga terbuka apabila Bapak mau nginep di sana, boleh. Itu tujuannya untuk pembelajaran itu artinya apa Bu? Treatment tiap kamar itu berbeda begitu atau bagaimana? Iya, karena setiap kamar itu kan kayak kamar standar, deluxe, suite itu kan pasti fasilitasnya juga berbeda, harganya berbeda. Jadi mahasiswa itu jadi apa yang harus dikerjakan di kamar itu beda-beda ya? Berbeda, betul. Gitu, jadi contoh kalau kamar yang tipenya lebih kecil pasti kalau kita bersihin kamar mungkin cuma 7 menit, tapi kalau kamar lebih besar mungkin harus 10 menit sampai 15 menit karena mungkin lebih besar. Ada standarisasinya dan semuanya beda-beda ya. Itu supaya anak-anak tadi nggak kagok lagi pada saat masuk ke industri. Demikian juga anak seni kuliner, kami punya Sokyo Cafe, kami juga punya Warteg Ngonku. Itu sebenarnya konsepnya adalah kantin, Pak. Itu kantinnya kami kan, tempat makan di sekitar kampus namanya kantin kan. Cuman kantin kami kalau kami nun sewu, kalau kita bikin kantin seperti zaman saya dulu, mungkin anak-anak zaman sekarang nggak mau masuk kali. Makanya kita konsepkan kantin kami seperti kafe. Jadi makanya kita bilang Sokyo Cafe, kemudian wartegnya. Jadi memang seperti itu, dan itu memang fasilitas makan buat dosen dan mahasiswa, tapi tamu luar juga boleh datang. Kemudian untuk IT kita punya NDS sebenarnya Pak. NDS itu berbentuk PT sudah, namanya NES Digital Solution. Itu salah satu lab kami juga, lab bisnis kami yang untuk teman-teman IT sama DKV berpraktek di situ. Tapi kami juga menerima order, jadi seperti kayak web design, bikin konten itu bisa dibantu oleh tim NDS. Menarik Bu Eni. Kalau dibandingkan Bu Eni tahun pertama dan sampai sekarang,
jumlah yang masuk ke sana gimana antusiasme apa grafiknya? Bagus atau bagaimana? Bagus Pak, terutama seni kuliner Pak. Seni kuliner. Karena to be honest, seni kuliner kami ini, culinary art kami ini satu-satunya di Jawa Tengah ya yang satu-satunya di Jawa Tengah. Iya, jadi nggak ada lagi kampus lain yang belum yang ada. khusus concern belajar soal seni kuliner. Yes, betul. Karena kalau kita bilang education kan ada formal education, ada non formal education. Kalau non formal mungkin ada beberapa kursus memasak, kursus kuliner, tapi di tempat kami adalah formal education. Jadi mereka nggak cuma belajar masak, tapi juga educationnya formal. Jadi ada ijazah yang keluar seperti itu. Bu ini kalau di SMK itu kan kalau nggak salah ada pelajaran tata boga ya. Betul, ini beda. Atau apa bedanya dengan SMK Tata Boga begitu? Tata boga ya, kalau kita bilang kulineri itu ada tata boga, ada ilmu pangan, ada kulineri sendiri, ada gastronomi. Mungkin kalau di SMK ya, setingkat sekolah hanya belajar tentang tata boganya saja. Walaupun makin kesini SMK bisa, itu membuat teman-teman yang ada di SMK jadi makin keren gitu, karena mereka nggak cuma belajar ilmu tata boganya saja, tapi implementasi ke industrinya seperti apa. Itu mereka juga belajar. Cuman kalau di Politeknik NES, mereka bertambah lagi. Karena ilmu pangan itu kan berkembang. Berkembang. Apalagi sekarang ada kulineri, kemudian apa sih gastronomi. Gastronomi itu udah makin berkembang ke molekular dan seterusnya. Itu yang tidak dipelajari di SMK. sekolah menengah. Betul. Artinya kalau misalnya kasarannya tata boga itu masaknya. Iya, betul. Terus kalau kemudian next levelnya masuknya ke kita, karena ke art, kita kan culinary art, jadi artnya kita belajar, costingnya kita juga belajar, bagaimana dijual ke industrinya juga belajar, memasarkannya, mengemasnya gitu ya Bu? Betul sekali, sampai ke sana. Gitu ya, jadi apa namanya, upgrading berarti ya, upgradingnya. Bu ini salah satu alasan saya ya pingin tanya-tanya ke Bu Heni itu ya, soal art kulineri begitu ya, atau pendidikan atau apa belajar soal kuliner begitu. Menurut Bu Heni, bagaimana sih Bu prospek dari kuliner ini di masa kini begitu Bu? Ya orang belajar kuliner, terus kemudian mengimplementasikannya ke kehidupan nyata begitu ya, untuk mendapatkan apa namanya pundi-pundi uang untuk bekerja, ya. Itu bagaimana Bu sekarang? Wah itu terus sekarang perkembangannya luar biasa Pak. Kalau kita bilang kuliner, unit sekarang kita udah lihat UMKM aja sebagian besar tuh makanan. Dari mulai makanan tradisional sampai sekarang makanan western dimodifikasi, makanan macam-macam difusionkan. Jadi perkembangannya luar biasa dan ini peluang banget. Jadi kami itu dengan founder membuat Politeknik NES itu berkaca pada tahun 2020-an COVID. Begitu COVID, industri kolaps, kebanyakan karyawan layoff dan mereka nothing to do dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, makanya di Politeknik kita bikin kampusnya Vokapreneur, nggak cuma belajar tentang vokasi, tetapi juga belajar entrepreneur. Karena kalau kita bilang Pak, anak zaman sekarang, kalau kita, mungkin zaman saya dulu ya Pak ya, kita bilang anak-anak untuk disiplin gitu. Masuk jam 7 pagi, semua ya gitu. Sekarang agak susah kan Pak ya, kalau kita bilang disiplin anak. Cuman kita yang harus beradaptasi dengan hal tersebut. Dengan kegiatan entrepreneur di kampus, mudah-mudahan itu jadi bisa kayak benar-benar terjadi. Jadi kalau anak-anak sudah entrepreneur itu sebenarnya bukan pekerjaan sih Pak. Entrepreneur itu adalah mindset menurut kami, menurut saya secara pribadi. Artinya kalau mindset itu maksudnya kalau kita udah punya mindset entrepreneur, pasti kita akan disiplin sendiri, pasti kita punya time management sendiri, pasti kita punya daya saing sendiri, pasti kita belajar communication skill sendiri, tanpa disuruh, karena kita udah punya jiwa jadi pengusaha, harus mau menang kan sama pengusaha yang lainnya. Tapi kalau kita ajarkan, nak kamu harus time management ya, nak kamu harus disiplin ya, itu akan susah sekali zaman sekarang, ya kan Pak? Jadi kalau di kampus kami, Jane Strawberry ini ya. Nah, Jane Strawberry itu ya Pak. Iya itu tantangan banget buat kami di pendidikan, makanya itu kegiatan tersebut kami sempilkan, kami masukkan ke dalam kegiatan entrepreneur. Jadi kalau kita bilang food entrepreneur, food atau culinary itu bagaimana ke depannya itu luar biasa karena kita tahu sekarang bahwa UMKM aja udah banyak sekali dan kita kepengen anak-anak nanti seandainya amit-amit jangan sampai kita terjadi COVID lagi atau terjadi resesi apapun. Anak-anak tuh nggak cuma bergantung pada industri, tetapi mereka begitu layoff, no problem, mereka bisa jualan sempol, mereka bisa jualan cilok, mereka bisa jualan pizza, topping rendang, mereka bisa jual minuman nggak cuma boba, tapi toppingnya apa, karena jiwa entrepreneur itu sudah ada gitu.
itu yang kamu didik di kampus. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar jadi pengusaha. Kamu jadi pengusaha bukan nggak sekedar apa-apa. mencari pekerjaan. Betul. Jadi pekerjaan nggak apa-apa. Tapi kalau kita karyawan, tapi kalau kita punya jiwa entrepreneur, mau nggak mau kita jadi disiplin sendiri, pintar ngomong sendiri, kita jadi time manajemennya jadi bagus, problem solvingnya jalan, karena kita udah punya mindset entrepreneur tadi. Dan kembali lagi ke tadi Bapak bilang profil di pilihan kenapa di culinary. Semua orang butuh makan ya Pak. Butuh makan, butuh makan, butuh ngemil. Jadi banyak bisnis yang sudah Betul. terhenti karena perkembangan zaman. Betul. Tapi makanan nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Betul. Dan itu berkembang terus Pak. Dari mungkin orang dulu kalau kita katakanlah makan Italian food ya, kayak pizza gitu. Dulu rasanya tuh Italian banget, Western banget. Tapi makin kesini kan perkembangannya ada pizza tapi rasa rendang, pizza rasa abon, itu kan fusion ya Pak ya. Kemudian spaghetti sekarang udah dikasih rasa mie aja udah pakai rawon gitu kan ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya itu. Jadi kami memang belajar ilmu pangan, kami belajar teknologi pangan, kami juga belajar tata boga, tapi kedepannya fusion itu juga penting gitu karena sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar juga. Nah itu yang kita pelajari di culinary artnya kampus. Bu Eni mungkin punya insight ya ke teman-teman semua yang pingin nyemplung nih ke dunia culinary gitu kan. Memang bisnis kuliner ini Bu ya, bisnis yang pasti ada dan mungkin seperti saya bilang tadi kan susah akan dilindas oleh kemajuan zaman begitu ya. Tapi di sisi lain ini kan bisnis yang paling banyak. Nah, mungkin punya resep Bu, punya tips begitu ya. Bagaimana cara bersaing di tengah dalam tanda kutip ganasnya persaingan di peperangan di dunia kuliner itu Bu? Resep nomor 1 adalah unik dan original. Dah, itu deh. Kalau kita nggak unik, nggak original, ya kita sama yang lain. Sama-sama jual baksonya nih satu gang jual bakso. Semua pasti ada satu yang unik. Entah baksonya dalamnya keju, entah bakso dalamnya mercon, entah bakso modelnya kotak. Pasti dia ada unik dan itu orisinil gitu. Jadi ya itu yang membuat berbeda itu. Yang terakhir kalau zaman sekarang kan kita lihat digital ya Pak ya. Nah, kita harus menang digital juga seiring dengan teknologi, nggak cuma sekedar bisa pemasaran digital, tapi membuat sebuah testimoni melalui digital itu juga sebuah keunggulan kita. Kita sama-sama rame, tapi yang satunya karena dia menang di medsos, banyak yang viral, banyak yang makan di sana, terus kemudian dikontenkan, itu jadi sebuah poin yang plus kalau gitu sekarang. Ya, kalau sekarang itu ya, itu sangat menentukan ya. Betul, karena teknologi ya Pak ya. Betul. Tapi untuk membuat unik itu apa Bu bagaimana proses sehingga seseorang itu bisa mencapai, bisa terus kepikiran, oh ini punya saya punya ide nih, bikin ini begitu apa? Proses seperti apa ya? Unik, orisinil. Yang terakhir adalah passion Pak. Passion itu juga penting banget. Kalau kita nggak punya passion mengerjakan sesuatu ya pasti nggak jadi apa-apa ya. Kita cuma ngikut-ngikut aja, udah nggak orisinil karena ngikut-ngikut. Yang kedua nggak unik karena sama dengan yang lain dan itu bukan passionnya dia. Ya orang kalau kerja nggak pakai passion gimana ya Pak? Betul. Ya mesti harus punya passion. Kalau kita passionnya memang di makanan ya kita pasti akan jadi di makanan. Kalau kita passionnya dibikin aircraft atau bikin kerajinan tangan, ya udah pasti kita jadi di situ. Tapi kalau kita nggak punya passion ya. Betul. Bu ini itu juga passion itu juga salah satu hal yang mungkin mengganggu saya begitu ya. Saya itu ini cerita Bu ini. Iya, boleh. Saya itu pasti setiap orang pasti punya ini ya. Punya keinginan ya, buka usaha sendiri begitu ya. Termasuk saya begitu ya. Saya ingin kadang-kadang ngobrol ke istri saya begitu ya. Buka ini ya usaha kuliner yuk gitu kan. Tapi kemudian mikir-mikir kenapa nggak buka jasa aja gitu ya. Karena kalau kata orang kalau kuliner itu waktu kerjanya itu bertambah. Karena selain dia bekerja jualan, dia ada masa persiapannya nih. Betul. Terus setelah itu setelahnya paskanya begitu ya. Kalau jasa itu kan kita tinggal datang ke ruko gitu kan, atau tempat usaha kita buka begitu kan, melayani udah selesai gitu.
Apa memang itu minusnya ini Bu? Kelemahan dari kuliner atau apa? Bagaimana? Saya nggak bilang itu minus ya Pak. Kembali lagi ke passion Pak. Passion, ya. Iya. Kalau kita memang seneng, kita pasti akan seneng survei pasar Gitu. cari harga. Subuh-subuh gitu ya. Subuh-subuh datang. Tapi karena kita seneng, itu nggak beban. Tapi mungkin buat orang mungkin kayak kita yang memang nggak seneng bidang kuliner tersebut yang katanya riuh lah, ribet lah. Tapi kalau nggak seneng ya udah, maunya simple ya udah gitu. Gitu ya. Bidang jasa aja gitu. Karena memang passionnya kembali lagi ke passion Pak. Kalau kita udah cinta Pak, mau sampai bulan gitu jabanin cari wortel yang lebih murah gitu. Ini seperti itu kan Pak. Iya, jadi kembali lagi kalau kita memang senang dengan dunia tersebut pasti jadi. Jadi kalau kalau kita kan punya program IB namanya di kampus, Integrated Business ke mahasiswa. Jadi dari mulai awal semester sebelum mereka kuliah pun kita udah ada bootcamp Integrated Business. Itu kita gali passionnya mereka dulu gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan, semua lagi jualan seblak, kita jualan seblak itu boleh, tetapi orisinil gitu dari mereka gitu, apa uniknya gitu. Nggak apa-apa sih kalau mereka, tapi kalau udah pengen bikin sesuatu yang mereka pengen ya harus dilakukan, dan itu memang kita ada program itu. Jadi supaya nanti pada at the end of the year, mereka tahun terakhir semester 5-6 mereka udah jadi bisnisnya dan udah mereka bisa kembangin untuk dapat investasi dari investor. Karena kita punya program Capital Ventura di akhir tahun. Iya. Bu Heni, itu tadi dari sisi kulineri ya. Iya. Kalau dari sisi perhotelan Bu Heni, ini kenapa atau apa alasan terbesar begitu ya seseorang itu belajar di industri perhotelan? Perhotelan ya Pak? Iya. Perhotelan itu hospitality sebenarnya, dunia keramah tamahan, karena basically saya orang hospitality. Itu is like my blood aja. Hospitality itu dimanapun saya berada saya orang hospitality. I'm proud to say that gitu kan. Karena kenapa di perhotelan? Karena saya pikir dengan hospitality atau sebagai hotelier itu buat saya secara pribadi dan buat mahasiswa saya, kita sih berharapnya dengan dunia tersebut, dengan pembelajaran di hospitality, hidup mereka akan jadi lebih baik. Yang tadinya nggak bisa senyum jadi senyum. Oh gitu ya? Yang tadinya nggak ramah jadi ramah. Ya? Iya. Karena kan anak hospitality pasti beda banget kan Pak. Kita kan udah kelihatan nih kalau anak perhotelan dari pasti cakaya pacar perhotelan pasti. Kan kalau kita ke kampus deh Bapak pasti lihat deh. Anak perhotelan. Mungkin ada bedanya sama anak yang kuliner hotel. Iya, anak hotel sama anak kuliner beda banget. Anak teknologi informasi tuh dari jauh tuh ya, itu udah kelihatan dari jauh. Yang anaknya lempeng aja itu pasti anak TI Pak. Karena dia dealing with the machine kan. Sama ini kan dia dealing with the people. Tapi kalau anak perhotelan, anak hospitality itu kan dealing with the people kan. Dia harus belajar senyum, dia ketawa aja diatur katakanlah, atau jadi dia menahan marah aja harus bisa manage emosi dia gitu. Kemudian harus bersikap profesional. Mereka sampai cara gosok gigi, cara pakai minyak rambut gitu, pun Bu, ya? diatur ya, karena karena baru tahu ini saya. karena kalau kita Bapak lihat ke hotel kan rata-rata sama semua, cara dia berdiri, cara dia ngomong, cara dia senyum, karena itu memang salah satu pembelajaran, dan itu sebenarnya nggak usah diajarin kalau dia udah punya sense of hospital, itu udah keluar sendiri. Dan biasanya mahasiswa tuh mungkin semester 1 masih unyu-unyu ya Pak, mereka masih belum kelihatan. Nanti begitu semester 2, 3 udah mulai kelihatan tuh. Anak ini anak perhotelan, anak kuliner, ini anak TI gitu. Apalagi kalau mereka nanti semester 4 mereka magang. Pulang dari magang tuh udah beda semua mukanya, udah lebih dewasa. Kalau mereka udah di industri kan, terus tambah kelihatan ini cah kaya, cah hotel, cah kaya, cah kuliner. Menarik ya, mungkin baru saya dengar ini, mungkin rahasia di pendidikan perhotelan seperti itu ya. Kita sampai jadi hal-hal yang detail-detail kecil itu betul, kita pelajarin sampai kita cara berbicara, cara duduk sekalipun itu pasti berbeda. Makanya selalu ada bedanya gitu anak hospitality. Dan kenapa hospitality jadi penting, karena menurut saya hospitality itu membuat orang jadi lebih baik hidupnya. Karena kan dia akan belajar bagaimana nge-treat orang. Jadi kalau kita kan ada mata kuliah psikologi of service Pak, psikologi terapan di dalam mata kuliahnya. Dalam psikologi of service kita belajar kalau kita dealing with the people itu kan orang ada yang anak-anak, ada yang teenage, ada yang remaja, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang status sosialnya tinggi, ada yang pejabat, ada yang bukan siapa-siapa, ada yang pengusaha. Nah, treatmentnya kan beda-beda. Gimana sih cara ngomong sama anak-anak? Gimana sih cara ngomong sama teenage, sama remaja? Itu diajarkan Iya, diajarkan. Bagaimana kita ngomong sama orang Amerika, gimana kita ngomong sama orang Jepang, itu berbeda. Karena orang Jepang itu kan senangnya apa, orang Amerika tuh itu pembelajaran. Karena itu nanti mereka kan datang ke industri Pak, di industri kan ketemu sama orang begitu banyak gitu. Jadi selain untuk diri sendiri personality, mereka juga belajar hal-hal tersebut
Iya. Jadi mohon maaf Bu Eni ya. Ini juga mohon maaf pemirsa semua yang mungkin tersinggung begitu ya. Saya itu kan membayangkan orang belajar untuk menjadi karyawan di hotel. Betul, begitu ya. Iya. Belajar. Lalu saya tuh kadang-kadang juga berpikir begitu ya. Yang diajarin apa gitu ya? Apakah cuman ngelipet merapikan spray gitu ya, membersihkan kamar, ternyata ribet juga ya, kompleks juga ya. Enggak kompleks Pak, jadi sampai saya pernah bilang gini sama mahasiswa saya laki-laki, kamu kalau cari istri cari anak perhotelan. Dari A sampai Z diajarin. Anak perhotelan tuh belajar masak, belajar jadi front office, belajar accounting, belajar marketing, belajar jadi housekeeping, bersihin kamar, belajar FB service. Semua belajar, jadi kompleks. Tapi apakah gitu itu ini Bu, artinya biasanya anak hotel atau mereka yang kerja di hotel itu rumahnya juga ya mereka bersih-bersih gitu, disiplin juga di rumah. Kalau itu sih kembali lagi ke orang masing-masing ya. Iya, sama kayak chef lah. Chef mungkin di tempat kerja dia udah masak, gitu ya, di luar dia udah bosan masak kali ya. Ya, jadi itu sih Pak. Jadi kalau kita bilang hotel, kita memang kompleks. Memang di dalam hotel tuh nggak cuma sekedar anak housekeeping yang bersihin kamar atau anak public area yang tidak bersihin hanya housekeeping area, yang diajarkan. Bukan hanya anak front office di reception atau reservation, nggak cuma doorman atau concierge yang buka tutup pintu, nggak cuman FB service jadi waiter atau bartender gitu, tapi di situ kan ada accounting juga. Accounting pun dari A sampai Z ada semua di accounting Pak. Jadi kalau kita bilang accounting apa sih, cuman paling terima uang keluar uang gitu doang ya. Tapi kalau kita bilang accounting di hotel itu kompleks, dari kita ada 9 divisi di accounting di hotel Pak. Dari mulai purchasing, dari mulai receiving, dari mulai store, dari mulai AR, account receivable, account payable, sampai cashiering, sampai payroll, income audit, itu ada semua. Jadi mereka belajar dan orangnya beda-beda. Jadi kalau mungkin suatu saat nanti Bapak ada kesempatan masuk ke hotel, di back area, di back office, masuk ke ruang accounting tuh banyak banget orangnya. Gitu kita pikir ruang accounting di sini banyak banget, ngapain? Mereka punya tugasnya masing-masing. Padahal hotelnya cuma segitu gitu ya. Biasanya fungsi accounting itu banyak sekali. Itu baru accounting, belum lagi nanti masuk ke POMEC engineering Pak. Engineering pun mahasiswa juga belajar engineering. Jadi mereka belajar plumbing, mereka belajar tentang penanganan maintenance air kolam renang. Mereka belajar sampai segitunya ya? Iya, sampai mereka ngerti. Mereka ngerti ya? Betul, ini kadang kalau belajar... Nggak kalau rusak manggil tukang gitu. Iya, tapi kan ada departemennya masing-masing kan Pak, walaupun nanti Nah, tapi anak-anak itu... Tapi kan mereka tahu ya. Betul sekali. Dasar karena mereka masalahnya. mempelajari semua, nanti pada akhirnya mereka akan mendapat mencari passionnya itu pada saat magang di semester 4. Oh iya, saya senangnya di service. Oh, saya senangnya di housekeeping. Oh, saya senangnya di kitchen. Saya senangnya di pastry. Saya senangnya di marketing. Itu kelihatannya pada saat semester 3 atau 4 pada saat mereka magang. Termasuk soal housekeeping gitu, itu nggak sesederhana yang kita lihat ya Bu ya? Iya, ada teorinya tuh. Ada teorinya. Jadi panjang ya? Panjang, itu baru housekeeping. Housekeeping aja masih macam-macam. Housekeeping tuh ada yang anak room itu kamar, kemudian ada public area tuh pembersihan area umum ya, kemudian ada laundry, ada flower arrangement, itu ada teori dan harus orang yang mengerti. Jadi kayak bersihin, kalau kita bilang public area, alat dan bahan chemical untuk ngebersihin barang terbuat dari kayu pasti berbeda dengan terbuat dari besi, pasti terbuat dari stainless. Sampai segitunya, jadi ujiannya anak housekeeping itu obat chemicalnya tuh berbotol-botol dan nggak ada namanya, dan mereka harus tahu dari warna dan bau. Takutnya kalau untuk membersihkannya itu. Hanya untuk membersihkan. Jadi kan kalau anak-anak, makanya kalau anak housekeeping jalan bawa kereta itu kan banyak botol-botol. Dan itu nggak boleh salah kan Pak. Kalau salah kan keramiknya bisa rusak, stainlessnya bisa bercak. Jadi dan itu pun nggak ada namanya biasa. Jadi mereka hanya dengan ini punyanya stainless, ini buat kayu, ini buat tegel. Jadi mereka harus lihat dari warna dan dari bau. Ternyata susah juga Bu ya. Susah sih enggak. Bersih gitu ya. Saya kan lihat kan cuma bersih gitu ya, ngelap gitu ya. Makanya kalau ada ilmunya kalau kita ke rumah nih, kembali lagi ke rumah, kalau kita salah pakai merek tertentu kan pasti bercak-bercak. Nah, itu kalau kita di perhotelan kita nggak, insya Allah nggak, karena kita udah ngerti kalau merek ini nggak boleh dipakai buat toilet bowl, merek ini bolehnya cuma buat ini. Kita jadi ngerti gitu. Bu Heni, pertanyaan terakhir ya. Bu Heni ini mungkin juga seorang ibu, tapi juga di sisi lain seorang direktur dari sebuah institusi
pendidikan yang di bidang kuliner dan hotel begitu ya. Kalau Bu Heni kepada anak begitu, apakah Bu Heni juga mendorong anak itu ke bisnis kuliner atau perhotelan karena itu prospeknya tadi Bu Heni bilang bagus, atau Bu Heni kembalikan itu terserah ke passion dari anak begitu? Anak zaman sekarang nggak bisa disuruh ya Pak ya. Gitu ya? Seperti Bapak tadi, pengen nih anak saya punya bisnis apa, tapi nggak bisa Pak, anak zaman sekarang. Jadi kembali lagi, apalagi cuman kalau saya dan suami kebetulan kita hanya mendampingi anak-anak ya, mendampingi dan memberi arahan aja lah, direction. Kamu mau kemana gitu? Oh mau ke sana lewatnya sini ya. Oke, mereka jalan. Nanti kalau mereka belok kiri dikit, agak ke kiri, agak kanan, paling kasih gitu aja. Soalnya kalau anak sekarang kita kasih tahu nggak bisa, dan mereka udah ya teknologi ada di tangan mereka Pak. Kita kasih tahu mati gaya nanti. Kalah dengan yang jadi anak kami 3, semuanya sudah kuliah semua, dan memang nggak ada yang bisnis kuliner, nggak ada yang bisnis pariwisata, nggak ada yang bisnis hospitality, semua dengan dunia masing-masing. Anak nomor 1 saya di informasi dan humas di salah satu kampus di Semarang, kemudian nomor 2 kehumasan agak nyerempet dikit lah ya. Ya. Kalau sama hotelier kan nyerempet dikit lah ya. Anak saya di salah satu kampus negeri di Semarang, kemudian nomor 2 di perkantoran. Di salah satu kampus di Jogja, negeri di Jogja, kemudian yang nomor 3 di bahasa Inggris, di bahasa Inggris di salah satu kampus negeri di Semarang juga. Tapi apa nih saran Bu Heni ya buat Tribuners ini kan juga ada nih gen strawberry ya yang mau melanjutkan pendidikan tinggi ya. Sarannya Bu Heni apa? Mungkin Bu Heni punya motivasi buat mereka yang mau memilih kulineri dan hotelier untuk karir mereka next begitu. Saran Bu Heni apa untuk mereka untuk memilih fase selanjutnya begitu? Oh gitu. Kembali lagi ke passion sih Pak. Passion ya? Ya passion. Senangnya apa? Jadi saya mesti nanya sama anak-anak, kamu senangnya apa gitu. Kalau kamu senangnya makan, kan deket sama kuliner. Kamu senang jalan-jalan, kan deket sama hotel. Jadi ya kembali lagi ke situ aja. Karena kalau anak sekarang kita paksa untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan, pasti nggak mau juga. Dan itu nggak baik juga. Karena nanti kalau ada papa di jalan, kita balik lagi, kan ini mama mau gitu. Saya nggak mau. Jadi makanya kamu maunya kemana gitu. Saya lebih ke sana, dan kita yang menyiapkan informasi serta fasilitas. Karena tugas orang tua kan itu ya, informasi, fasilitas, dan doa ya pasti. Itu sih kalau saya, dan buat teman-teman yang mungkin belum memilih nih mau kuliah di mana, kembali lagi teman-teman ke passion. Kembali lagi ke pengennya mana sih, mau jadi apa sih nantinya gitu. Jadi kadang-kadang ya teman-teman zaman sekarang tuh suka milih shortnya ya, jalan pintasnya. Oh, aku mau milih salah satu kampus nih yang keren di Solo gitu. Padahal itu bukan jurusan dia. Ya nggak apa-apa, bisa masuk. At the end dia akan struggle banget untuk mengikuti apa yang bukan jadi passionnya, walaupun at the end dia lulus juga, tapi sudah juga gitu. Tapi kita berkata bahwa sekarang, nggak usah zaman sekarang lah, kemarin-kemarin juga banyak banget yang bukan lulusannya dia jadi apa gitu, nggak sesuai dengan bidangnya, banyak sekali kan. Nah hal seperti itu kita akan menghindari ya, karena untuk bahagia kan harus sesuai passion. Betul. Dan kalau kita bahagia, sesuai passion, bahagia pasti akan making money gitu. Betul. Earn money gitu, earn money-nya enak gitu. Kalau kita nggak bahagia, nggak akan bisa dapat duit dari situ gitu. Apalagi kalau kita udah seneng, hobi, jadi uang, pasti seneng banget. Tapi terjun ke dunia kulineri dan segala perjuangannya tetap worth it ya? Worth it Pak, worth it banget. Perjuangannya, makanya kita tahu perjuangan yang besar pasti berbanding lurus lah hasilnya. Tidak ada yang mengkhianati ya? Iya, betul. Berbanding lurus. Jadi kan Tuhan tuh maha adil lah Pak. Kita usahanya seberapa, pasti hasilnya seberapa. Jadi percaya sama itu deh kalau baik. Bu ini luar biasa insight-nya ya, pengetahuan barunya. Terima kasih sekali lagi buat berbagi bersama kita di Tribun Solo, Bu Heni. Kita doakan yang terbaik buat Bu Heni dan Politeknik Nes begitu. Amin. Terima kasih, sukses juga buat Tribun. Terima kasih Bu Heni. Demikian Tribuners ngobrol-ngobrol kami dengan Bu Heni Kustini. Kita bertemu di podcast tribunsolo.com selanjutnya dengan pembahasan yang gak kalah serunya. Saya Haji Bramastra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.